Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Sebelum belajar, sebaiknya mari kita berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dipersilahkan. Selesai. Baik anak-anak, sekarang akan kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Masih di tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Pembelajaran 4, yang pertama ada muatan bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2. Menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi dalam bentuk diagram. Ayo kita ingat kembali, struktur teks eksplanasi terdiri dari pernyataan umum, deret penjelas, dan penutup. Kita dapat memahami sebuah teks eksplanasi dengan membacanya secara cermat. Selain itu, kita dapat juga mengajukan pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dari teks tersebut. Kita dapat menuliskan informasi tersebut dalam bentuk diagram. Penyajian informasi dalam bentuk diagram akan memudahkan kita untuk mengingat dan memahami informasi dari suatu teks. Selanjutnya ada muatan PPKN KD 3.2 dan 4.2. Penggunaan hak yang bertanggung jawab. Masih ingat kamu apakah itu hak? Ya, hak adalah sesuatu yang harus diperoleh setiap orang sejak lahir. Nah, untuk itu hak harus digunakan dengan bertanggung jawab agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Hak biasanya baru diperoleh setelah kita melakukan kewajiban. Misalnya saja, Dedi sebagai siswa berkewajiban belajar dengan tekun di kelas. Hak yang akan diperoleh adalah Dedi dapat memahami pelajaran yang dipelajari di sekolah. Selain itu, tahukah kamu konsep dan penerapan pembangkit tenaga listrik beserta pendistribusiannya ke rumah merupakan ide dari Thomas Alva Edison? Ya, pendistribusian listrik dari pembangkit listrik sampai ke rumah memerlukan perjalanan panjang dan biaya yang tidak sedikit. Selain itu, listrik yang kita gunakan sehari-hari umumnya berasal dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu, kita harus bertanggung jawab terhadap penggunaan hak kita dalam memanfaatkan listrik di rumah. Banyak sekali contoh-contoh penggunaan hak yang bertanggung jawab beserta manfaatnya. Seperti di lingkungan rumah, kita bisa bermain dengan nyaman lalu merapikan mainan setelah selesai bermain. Hal itu kita lakukan agar mainan tidak cepat rusak. Selain itu, ada juga contoh haknya adalah menonton film kesukaan di televisi dengan jarak yang benar dan tidak terlalu malam. Hal itu dilakukan juga agar mata tidak rusak dan tidak bangun kesiangan. Sedangkan contoh penggunaan hak yang bertanggung jawab di lingkungan sekolah, misalnya membaca buku di perpustakaan dengan tenang. Hal itu kita lakukan agar kita dapat membaca dengan fokus. Selain itu, ada juga contoh bermain saat jam istirahat dengan tanpa menimbulkan kegaduhan. Hal itu kita lakukan juga agar situasi sekolah tetap kondusif. Sedangkan contoh penggunaan hak yang bertanggung jawab di lingkungan masyarakat, misalnya kita bermain di taman tanpa menginjak rumput. Hal itu dilakukan agar rumput tidak mati dan tetap hijau. Selain itu, kita bisa juga bermain sepeda tidak di jalan raya. Hal ini kita lakukan agar selamat dan tidak terluka. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa membantu kalian dalam belajar. Ibu harap kalian semua tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap taati protokol kesehatan. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih dan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.